Hari ini sesuai dengan agenda yang sudah kita siapkan hari kemarin. Kemarin kita di Gedung Sate ada acara dari Pikiran Rakyat, diskusi yang berkaitan dengan persiapan penyaluran bansos provinsi tahap kedua yang insya Allah kita akan mulai besok hari Kamis tanggal 9 dan kita siapkan, kita akan selesaikan insya Allah dalam jangka 14 hari. Jadi tanggal 22 ya, kita akan selesaikan seperti itu. Dan jumlahnya untuk yang sekarang ini sejumlah 1.392.407 untuk data non-DTKS. Jadi DTKS data terpadu kesejahteraan sosial. Non-DTKS tahap kedua, yang tahap pertama kemarin kita sudah selesai dengan evaluasi berbagai hal, termasuk juga kita juga direview oleh BPKP seperti itu. Yang tahap kedua harusnya 15 hari, tapi kita bisa kita mundur waktu sampai 50 hari, jadi 65 hari karena berbagai persoalan seperti itu, dan kita sudah bahas kemarin. Terus mungkin nanti ada perubahan komoditas. Kemarin dari hasil evaluasi ada telur yang ternyata banyak masalah juga secara teknis dalam pengirimannya. Insya Allah kita akan ganti dengan susu sebanyak 1.000 cc, 1 liter seperti itu, dan UHT, dan juga insya Allah tahan lama, bisa 8-9 bulan gitu. Terus juga ada penambahan masker untuk mengantisipasi adaptasi kebiasaan baru AKB, dan itu atas dasar juga permintaan dari divisi PRE kalau nggak salah di gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 seperti itu. Saya ingin sampaikan untuk realisasi penyaluran bansos tahap pertama sebagai evaluasi dalam rangka persiapan untuk yang tahap kedua ini. Jadi yang tahap pertama ada DTKS, ada non-DTKS, jumlahnya yang disalurkan itu 1.788.647 KRTS. Jadi dari total yang ada di mana di Kepgub 1.912.714 KRTS. Jadi ada yang tidak valid, ada yang ditunda, ada yang double dan macam-macam. Tapi yang sudah total serah adalah 1,788. Dari 1.788 yang returnya secara total ada 62.735 paket. Jadi kalau dari sisi persentase itu cuman 3,5%. Jadi sangat kecil sebenarnya. Dan kemudian kalau dipilah ke data non-DTKS, yang returnya untuk yang non-DTKS ini hanya 2,5%. Tadi kumulatif dengan non-DTKS. Nah, kemudian persiapan untuk tahap kedua, data sudah selesai, kemudian juga proses di pos juga sudah selesai. Dari jadwal memang tanggal 9 kita akan lakukan, dan mudah-mudahan hanya satu kabupaten ya, Sumedang saja yang kelihatannya masih perlu klarifikasi. Jadi saya berharap 26 kabupaten kota besok itu seluruhnya bisa tersalur. Karena berkaca dari pengalaman yang tahap pertama, mulai nate acelok-acelokan kan gitu. Jadi tanggal 15 April, ada tanggal 20 terus gitu, sampai terakhir penyaluran itu adalah di awal bulan Juni. Jadi makanya 15 hari itu menjadi 65 karena penyalurannya dimulainya tidak bersamaan. Nah, kalau sekarang kita berharap yang tahap kedua kalau tanggal 9 itu tanggal 22 selesai. Jadi dengan persiapan dengan macam-macam 22 hari. Nah, ini yang kita inginkan untuk yang tahap kedua. Kemudian terkait dengan komoditi. Nah, untuk komoditinya hasil evaluasi, karena memang yang telur ini cukup banyak. Jadi pemberitaan pun juga cukup banyak, telur busuk, telur dimusnahkan, telur pecah, telur tidak tahan lama, ada juga yang telur infertil ya, yang kemudian juga itu viral di mana di media.
Nah, akhirnya untuk telur kita evaluasi tidak, dan kita akan ganti dengan susu, dan susunya di belakang Bapak Ibu sudah ada. Ini adalah hasil produksi para peternak sapi perah di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu total produksi seharinya susu segar sekitar 450 ton. Jadi bisa mencukupi lah untuk kebutuhan susu yang memang akan kita gunakan menjadi salah satu komoditi di paket yang kedua ini. Kerjasama dengan koperasi melalui gabungan Koperasi Susu Indonesia. Kalaupun juga mau lihat, ada gudangnya di sebelah Gede Bage Selatan sebelah sana. Jadi setiap hari mereka masuk ke industri pengolah susu, dan industri pengolah susu membuat susu yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat. Kemudian tambahan berikutnya adalah masker, karena adaptasi kebiasaan baru tadi disampaikan Pak Dudi. Jumlahnya 5 buah untuk masker, dan kemudian menjadi komoditinya sekarang 9. Hanya memang packagingnya sekarang jadi lebih bagus. Kalau kemarin ada telur di luar, kalau sekarang semuanya masuk di dalam satu dus. Dan mudah-mudahan ini akan lebih mempermudah teman-teman PT Pos dalam rangka menyalurkan kepada kelompok rumah tangga sasaran. Yang kemarin itu kan terkendala karena telur di dalam tray dan kemudian disimpannya di luar. Itu yang kemudian ada pecah, ada yang macam-macam. Nah, ini jadwalnya sudah disusun, dan sekali lagi saya mohon juga minta bantuan dari teman-teman media untuk sosialisasinya kepada masyarakat, sehingga nantinya penolakan, penundaan, ataupun juga yang terjadi di lapangan bisa lebih dieliminir.